Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT1 mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan. Untuk tulis ijazah. tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, Ya. di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti Ya. ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama, Pak. Sepertinya sama. Iya, Kalau kan, kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa, Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja? Ya, Dinas Pendidikan Oke. yang Jadi Anda bisa perhatikan yang perbedaan antara versi foto dari fotokopi ijazah KPU Pusat dengan UGM ya. Satu yang paling krusial adalah di KPU tidak ada nomor ijazah di sebelah kanan. Tuh lihat ya, kosong ya. Sedangkan yang versi UGM ada sebelah kanan. Dan pada saat itu tahun 2022 Pak Sigit Sunarto mengatakan ini yang asli. Kalau yang beredar di internet itu memang nggak ada nomor di sebelah kanan. Adanya hanya nomor di sebelah kiri aja. Ya, yang 1681 ya kan? Itu yang sebelah kiri ya. Ya, kalau ya kanan dalam pandangan alay. Jadi intinya ada dua nomor yang versinya UGM ya tahun 2022 ya. Itu ada nomor di atas pojok kanan atas dan pojok kiri atas. Sedangkan di KPU Pusat hanya ada di pojok kiri atas. Yang pojok kanan atas nggak ada nomornya tuh ya. Kemudian itu ya perbedaan pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan dengan Bareskrim. Foto dari fotokopi ijazah. Bareskrim tidak menampilkan foto dari ijazah asli. Ya, jadi sampai dengan hari ini ijazah asli masih goib. Ya. Jadi Bareskrim 22 Mei 2025 itu hanya menampilkan foto dari fotokopi. Ya, dan posisinya di versi Bareskrim itu ada lipatan di tengah persis, kemudian ada tumpahan semacam tumpahan kopi di tengah persis. Ya, itu. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh KPU tidak ada tumpahan kopi bersih dan tidak ada lipatan. Ya, nah jadi ada 3 setidaknya perbedaan dengan 2 ijazah yang tunjukkan. Ya, jadi di KPU versinya tidak ada nomor di sebelah pojok kanan atas, tidak ada tumpahan kopi, dan tidak ada lipatan. Ya, nah sekarang dan meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera. Usai mendapat salinan ijazah Jokowi yang dipakai mendaftar di KPU, Rai Suryo CS semakin yakin dengan analisisnya terkait kejanggalan ijazah Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Profesor Henry Subiakto menyampaikan pandangannya. Menurutnya, persoalan hukum terkait ijazah Jokowi yang dipakai mendaftar KPU itu apakah asli atau tidak, sudah seharusnya diselesaikan dan dibuktikan secara hukum di pengadilan. Proses hukum untuk ini harus dilakukan secara terbuka, transparan, dengan melibatkan para ahli yang independen dan berkomitmen pada kebenaran, kata Henry, dikutip dari akun media sosialnya, Minggu, 5 Oktober 2025. Ya, teman-teman, memang jawaban Jokowi mengenai pertanyaan wartawan mengenai ijazahnya asli yang direspon oleh Megawati, teman-teman, ya sangat tidak nyambung, di mana ya seorang wartawan mempertanyakan bahwa Ibu Megawati sudah merespon itu dan meminta Pak Jokowi tunjukkan saja ke publik ijazahnya kalau memang asli atau bagaimana. Nah, kita tahu bahwa respon Pak Jokowi ya seharusnya katanya ya kan saya sudah bilang bahwa ya nanti akan ditunjukkan ketika pengadilan yang memintanya untuk bisa menunjukkan di situ, ya tidak bisa ditunjukkan ya langsung ke publik. Tetapi jawaban Pak Jokowi, teman-teman, ya dia mengatakan saya sedih ya kalau kasus ini berlanjut terus. Nah, ini sesuatu hal dianggap bahwa tidak nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh wartawan. Apakah memang Pak Jokowi ketika mendengarkan nama Ibu Megawati, ya apakah dia agak kelabakan di situ atau bagaimana? Ya tentu
Ibu Megawati ini tahu pasti rahasia-rahasia Pak Jokowi, teman-teman, karena Ibu Megawati lah yang, atau PDIP lah yang mengangkat Pak Jokowi dari wali kota, gubernur DKI sampai menjadi presiden 2 kali periode. Nah, jadi mungkin ketika dia mendengarkan nama Ibu Megawati di dalam hal itu, ikut di dalam menyoroti ijazahnya, maka ya mungkin Pak Jokowi agak kelabakan menjawabnya, ya, sehingga dia menjawab yang lain. Ya, dia mengatakan, saya sedih ya dengan kasus ini sebenarnya ya kalau terus berlanjut. Oke, kita lihat jawaban Pak Jokowi. Baik teman-teman, ya kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan saja kita tonton tadi ini sangat menarik sekali teman-teman, karena kita melihat bahwa Pak Jokowi menyampaikan pernyataannya dalam sebuah video unggahan yang mengatakan bahwa jika ya dari hakim resmi meminta ijazahnya di pengadilan, maka Pak Jokowi akan bersedia untuk datang dan menunjukkan ijazahnya. Nah teman-teman, pertanyaannya, apakah Pak Jokowi sudah menepati janjinya untuk memperlihatkan atau menunjukkan ijazahnya di depan para pengadilan, atau dibawa ke depan hakim dan ditunjukkan kepada pengadilan dan ditunjukkan kepada publik? Nah, tapi setahu kita sampai saat ini teman-teman, bahwa ini masih terus bergulir ya, bahwa sudah ya dilakukan bahwa Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, tetapi tidak secara bebas ya, tidak boleh dipegang dan tidak boleh dilihat dan diteliti, hanya untuk diperlihatkan saja dari jauh. Nah, apakah itu masyarakat Indonesia membuat perasaan dan mereka lalu langsung percaya dengan hal seperti itu teman-teman? Tentu tidak juga ya. Bahkan justru masyarakat atau netizen yang memberikan komentar yang cukup fantastik, yaitu bahwa mereka tidak percaya bahwa itu adalah ijazah asli dari Pak Jokowi ya, karena mereka tidak mengizinkan untuk diteliti dan diuji. Nah, ini ijazah atau narkoba ya, sehingga takut ditujukan ke publik. Apa? Berani karena benar-benar takut karena salah. Nah, di sini dikatakan bahwa dasar rektor UGM sudah dikasih uang ya 10 M, jadi menutupi kepalsuan ijazah Pak Jokowi ya. Berdusta pada rakyat, sungguh aneh tapi nyata. Kisah politik di Indonesia ini ya, satu bisa menipu 180 juta jiwa penduduk ya Indonesia. Rakyat sedih, capek-capek kuliah, membayar habis-habisan, kok ijazah palsu masih dapat dilakukan, dipakai untuk bekerja ya. Nah, 10 tahun korupsi membohongi rakyat, hukuman mati cocok untuk keluarga Mulyono serta antek-anteknya. Kalau hukum tindak bisa adil, maka rakyat akan menghukumnya dan revolusinya. Kalau ternyata ijazah Pak Jokowi palsu, harus ya Kapolres hukum ya sama pendukungnya dengan rakyat Indonesia yang lainnya, dan harus dihukum juga. Ya, kalau terbukti ijazah palsu, layak Jokowi dihukum digantung karena telah membuat negara ini menghabiskan tenaga dan pikiran untuk ijazah Jokowi dan kebohongan-kebohongannya. Ya, hilangnya ya hukum di Konoha, bukti bahwa kekosongan ya kepermintaannya, kasus tetap muter-muter saja antara pusar dan swala. Kita melihat bahwa si Jokowi segera ya sidangkan ke pengadilan hukum karena sudah menyengsarakan rakyat seluruh Indonesia selama 10 tahun. Kalau benar palsu, Jokowi wajib dipenjara. Kalau ijazah asli, ya Roy Suryo wajib minta maaf ke Jokowi, rela ikhlas penjara Roy Suryo. Semoga Gusti menunjukkan yang benar itu benar-benar dan menunjukkan yang salah akan ya terbentuk ya ingkar dan kehancuran ya. Setelah melihat dari ya keterangan semua pihak, bisa menilai bahwa Jokowi adalah pembohong dan sekaligus dengan timnya menjadi pembohong karena membela ijazah palsu. Ya, penjarakan saja si Ova Emilia ini, tidak bisa menunjukkan bukti bahwa ijazah Jokowi. Dia menutupi sebuah kepalsuan karena rektor UGR ini ya akan segera
dimasukkan ke dalam buih ya, karena dia adalah salah satu melakukan pembohong di dalam kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Ya, hakim harusnya sudah bisa menilai dan memutuskan, mau nunggu apa lagi sebenarnya. Jelas-jelas pasti 1000 triliun palsu. Ingat bahwa jaksa tanggung jawab dunia akhirat ini. Semua sudah jelas ya, janggal. Masalahnya takut saja penegak hukumnya. Coba kalau sama rakyat pasti langsung dijerak. Jika nggak mau ya berlanjut terus tentang ijazah, tunjukkan, selesai, adem, aman dan tentram. Ya, Jokowi sedih jika sampai ke ranah hukum. Ya, sedih jika ketahuan ijazah palsunya. Ya, jangan sedih Pak Jokowi ya, karena kalau takut nggak berlanjut, kebohongan dan kecurangan pihak tidak akan terungkap ya, dan rakyat Indonesia merasa dirugikan ya, punya presiden tidak layak memimpin negeri ini. Ya, pemimpin yang bikin rusak negara, undang-undang dasar ya 45 dirubah-rubah, hukum diacak-acak, semua ya udelnya ya, utang meroket, pembenci umat Islam ya, pembohong, program tidak ada yang tercapai, tidak cerdas, tidak pintar, liciknya periode 12 tahun. Raja Ngibul bikin susah, kalau punya ijazah ya tunjukkan saja, kalau tidak tunjukkan saja. Kesimpulannya bahwa palsu harus diusut dan diadili. Ini negeri hukum ya, nggak boleh dijawab dengan sedih atau menangis. Jokowi emang nggak punya budi ya, dibesarkan Ibu Mega malah mau menenggelamkan PDIP. Ini sungguh ya punya hati yang tidak baik. Kalau neraka diperuntukkan untuk orang pembohong, ya neraka apa namanya? Yang salah bingung juga. Ya. Oknum pelindung ijazah Pak Jokowi kalau palsu langsung dihukum ya, karena sudah ya terlibat dalam memanipulasi data. Karena pengkhianat bangsa, hukuman hukum digantung ya. Jokowi tidak punya ijazah ya, ijazah yang dibawa oleh Jokowi itu palsu ya. Dan kasus kalau benar ya kuliah secara wajar dan normal, ijazah skripsi dan kegiatan lainnya pasti ada, mustahil dibuat susah atau seruit-ruitnya ini. Ya, Bapak Hakim dan Bapak Presiden Prabowo Jokowi ya membohongi rakyat Indonesia dengan ijazah palsu, sampai kiamat pun tidak ditujukan secara jujur ya. Kita lihat teman-teman bahwa ya mualah ya, kalau ijazah palsu itu ya ketahuan ya, bagaimanapun pembelaan dari mana saja tetap palsu. Kalau asli ya mengapa harus serepot ini? Sungguh ya sangat super dan aneh. Jadi sangat sedih dengan kondisi bangsa ini. Kok bisa ada polemik seperti anak balita juga akan terheran-heran apa maksud dan tujuan tidak mau menunjukkan ijazah asli, bila memang punya. Oke teman-teman, inilah beberapa komentar para netizen yang menanggapi sebuah cuplikan video dari awal ya, apa yang telah disampaikan oleh Pak Jokowi dalam video ini. Oke teman-teman, bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan silahkan tinggalkan komentar Anda. Salam NKRI, harga mati.